Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat fillah. Kisah singkat ini adalah pengalaman dari Pak Hakim. Beliau memberangkatkan dua anak pergi umroh dengan sholawat. Diceritakan dalam keluarga Pak Hakim, sholawat sudah seperti mendarah daging. Apapun yang mereka inginkan pasti disertai dengan sholawat supaya hajat cepat terkabul. Seperti November tahun 2017 lalu, saat ada acara di pondok pesantren, kedua anak laki-laki Pak Hakim dan istri datang ke sana. Pulangnya, Pak Hakim sengaja mengajak anak-anak untuk silaturahmi ke salah satu saudara. Entah kenapa dalam perjalanan pulang dari sana, tiba-tiba kedua anak Pak Hakim ini minta umroh. Pada saat itu Pak Hakim tidak ada uang. Pak Hakim hanya mengeluarkan uang 20.000 dan diminta anaknya ini untuk membeli tasbih. Setelah mereka membeli tasbih, Pak Hakim tanyakan kepada mereka perihal kapan mereka ingin umroh. Dengan yakin mereka katakan di bulan Januari. Pak Hakim pun berpikir, kalau mereka ingin umroh bulan Januari, paling tidak Desember sudah harus lunas pembayarannya. Dari mana pendapatan uang itu? Dari mana mendapatkan uangnya? Kalau sebelumnya Pak Hakim sudah mempersiapkan 1 tahun sebelumnya, ya mungkin bisa mencari lebih giat. Tapi saat itu Pak Hakim hanya punya waktu 3-4 minggu. Meski begitu, Pak Hakim tidak menyerah. Beliau meminta anak-anaknya untuk terus bersolawat, bahkan lebih banyak dari biasanya. Singkat cerita, Pak Hakim kembali mengantar anak-anak ke pondok pesantren. Mereka tetap bersolawat seperti pesan Pak Hakim. Di samping mereka mengamalkan amalan-amalan ibadah lain, bagaimana tidak? Pak Hakim seperti ditarget dalam 2 minggu untuk bisa memberangkatkan anak-anaknya umroh. Dan keajaiban terjadi setelah 7 hari setelahnya. Apalagi tanpa sepengetahuan Pak Hakim. Anak-anak sudah mendaftarkan diri di pondok. Sebagai seorang ayah, tentunya Pak Hakim akan terus berusaha untuk keinginan anak-anaknya tersebut. Pak Hakim pun ikhtiar ke rumah adiknya. Siapa tahu adiknya ini bisa membantu memberi pinjaman. Tapi sesampainya di sana, ternyata adik Pak Hakim berencana merenovasi rumah. Pak Hakim jadi berpikir 2 kali untuk meminjam darinya. Tapi tiba-tiba adik Pak Hakim berkata lagi, sebenarnya saya lebih butuh mobil saat ini. Di sanalah hati Pak Hakim seperti mendapat angin segar. Pak Hakim persilakan adiknya untuk memakai mobilnya ini. Lagi pula Pak Hakim tidak bekerja, jadi tidak memakai mobil itu. Dari sana adik Pak Hakim malah ingin membeli mobil miliknya. Dia bahkan memberi kartu ATM miliknya beserta secari kertas bertuliskan nomor PIN. Pak Hakim transfer uang sekitar 50 juta. Kemudian Pak Hakim kembali ke rumah adiknya untuk mengembalikan kartu ATM beserta kunci mobil dan STNK. Tapi adik Pak Hakim dan suaminya justru mengembalikannya lagi. Pak Hakim boleh pakai uangnya, bahkan mobil pun bisa dipakai lagi hingga saat ini. Kesulitan Pak Hakim tidak sampai di sana. Uang 50 juta tersebut terus berkurang karena beberapa keperluan anak-anak hingga akhirnya hanya cukup untuk membayar umroh 1 orang. Benar saja, Allah tak pernah ingkar janji. Tiba-tiba di pondok pesantren, Pak Hakim mendapat kabar kalau ada dermawan yang akan memberangkatkan 25 orang santri penghafal Quran dengan sistem bantu 7,5 juta. Alhamdulillah permasalahan kakaknya selesai. Tinggal Pak Hakim pikirkan bagaimana biaya untuk adiknya.
Di sini Pak Hakim pun kembali berikhtiar. 7 hari dari sana keajaiban kembali terjadi. Malam itu mertua Pak Hakim menelpon, tapi karena Pak Hakim dan istri sudah tidur, mereka jadi tidak sempat mengangkatnya. Paginya mereka mendatangi rumah mertua yang tak jauh dari rumah. Betapa kaget Pak Hakim mendapat penjelasan mertua kalau kakak ipar Pak Hakim ini tidak bisa berangkat umroh bulan depan karena sakit-sakitan. Dalam 6 bulan terakhir ini, keluarga jadi khawatir kalau memaksakan beliau tetap ikut berangkat umroh, sementara pembatalan dalam jangka waktu 1 bulan sudah dianggap hangus uangnya. Akhirnya mereka mendatangi travel yang kebetulan memang travel langganan keluarga. Pak Hakim minta tolong agar bisa dibantu refund atau sejenisnya, tapi pihak travel bersikeras tidak bisa. Pak Hakim tidak menyerah. Dirinya menunggu sampai jam 3 sore di sana dengan mulut dan hati yang tak henti bersolawat. Akhirnya pihak travel memberitahu Pak Hakim bahwa tiket tetap tidak bisa direfund, tapi bisa direnem. Alhamdulillah, meskipun Pak Hakim harus rugi sedikit karena pergantian visa sekitar $1.500. Baru 1 jam berlalu, tiba-tiba pihak travel kembali mendatangi Pak Hakim dan bilang kalau semuanya bisa diurus termasuk visa, tapi mereka minta nama pengganti saat itu juga beserta kelengkapannya. Alhamdulillah, di kantong Pak Hakim ini memang sudah tersedia kelengkapan data si adik. Akhirnya Pak Hakim memberi semua itu ke pihak travel. Masya Allah, semua dipermudah oleh Allah. Hanya sebentar saja si adik sudah terdaftar sebagai calon jamaah umroh untuk bulan Januari. Dengan begitu, semua anggota keluarga bisa berangkat umroh. Masya Allah, Pak Hakim tidak habis pikir dengan semua ini. Tapi ini kuasa Allah. Bahkan 2 bulan lalu, Allah mampukan Pak Hakim memberangkatkan kakak Pak Hakim sendiri yang dulu posisinya digantikan anak Pak Hakim untuk umroh. Memang kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghentikannya. Semoga kisah Pak Hakim ini bisa menginspirasi kita semua untuk tak putus asa, meminta dan merayu Allah dalam berbagai hajat dan keperluan hidup. Dari kisah yang Bapak Hakim ceritakan, kita bisa menyimpulkan bahwa Pak Hakim sekeluarga rajin mendawamkan sholawat sehingga hajat mereka lekas diijabah oleh Allah. Beliau sekeluarga tak putus asa meski waktu terasa mengimpit, dan benar saja mereka mendapatkan keberkahan dari sholawat. Luar biasa sekali ya sahabat fillah. Semoga kisah ini bisa memotivasi kita semua untuk ikut rajin mendawamkan sholawat di kehidupan sehari-hari yang kita jalani ini. Sekian cerita kali ini, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.